Sehat, Bu. Oke, Ibu posisi di mana di Pulau apa nih? Saya di Bandar Lampung, Bu, di SD 1 Pengajaran Teluk Betung Utara, Bu. Waduh, serasa jauh banget tapi ya deket ya. Iya, Ibu. Deket, saya kira di seberang pulau ya, Putri ya. Iya, Ibu. Oke, semoga sinyal nggak putus ya. Ini yang terakhir, Putri, Bu Yulistriana. Ini Iya, Bu. ujian, silakan Ibu nanti memaparkan RPP dan video itu 10 menit ya. Setelah itu akan diuji oleh Bu Yuniska ya dan saya ya. Jadi ini Iya, Bu. ujian ya Bu, nggak usah grogi, Ibu paparkan saja, jawab saja yang Ibu tahu ya. Jangan sampai grogi ya. Kita Iya, mau Bu. lihat bagaimana sih tayangan Ibu selama 10 menit. Silakan dari sekarang. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk anak-anak? Oh iya, masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar dalam proses pembelajaran ini ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Coba Mukhtar, pimpin doanya. Ya, ya berdoa selesai. Bagus, terima kasih Mukhtar. Baiklah, anak-anak sebelumnya sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, itu untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hitungan ketika dimulai ya. 1, 2, 3, ayo. Ya, bagus, terima kasih ya. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya, baiklah. Anak-anak, pada pembelajaran kita bicara tentang tema 3, tentang benda di sekitarku, subtema 4 ya, tentang perubahan wujud, perubahan keajaiban, perubahan wujud di sekitar kita ya. Di sini Ibu harapkan anak-anak dapat, setelah pembelajaran berlangsung, anak-anak dapat mengidentifikasikan tentang perubahan wujud benda ya. Kemudian anak-anak dapat menyusun kembali wacana yang telah diberikan yang nanti akan ditampilkan. Anak dapat menyusun kembali wacana tersebut dengan kalimat sendiri ya. Kemudian anak dapat mengkonversi satuan waktu, memberikan contohnya, kemudian dapat membandingkan contoh konversi satuan waktu tersebut ya. Kemudian juga anak-anak dapat menjelaskan tentang teknik melipat pakaian dengan cepat, terutama pada baju atau kaos ya. Kita sering membantu ibu kita di rumah. Baiklah, anak-anak, hari ini ibu membawa sesuatu dari rumah ya. Biasanya sesuatu ini yang ibu bawa sering digunakan pada masakan-masakan ya. Biasanya kalau ibunya nyambel, ibunya nyayur atau membuat goreng telur gitu ya, itu pasti ada yang dipakai ya. Apa itu nak? Iya, bentuknya seperti putih-putih ya, warnanya putih, kemudian bentuknya kasar ya. Bisa ditebak nggak? Coba Budi, apa? Ah iya, pinter, garam. Ya, Nana, ibu membawa garam ya. Nah, ini ibu tunjukkan, ibu sudah membawa garam. Garam ini rasanya seperti apa, nak? Coba, Wati, garamnya rasanya seperti apa? Asin ya. Ya, kenapa Wati? Bisa diberikan penjelasan kenapa garam itu rasanya asin? Iya, karena garamnya berasal dari air laut, pinter ya. Kemudian kita di sini akan mengetahui tentang proses pembuatan garam ya. Jadi anak-anak biasanya kalau garam itu dapatnya dari mana? Ya, belinya di mana anak-anak? Di warung ya. Ya, pinter. Ya, Budi coba. Di mana lagi nak? Di pasar. Ya, pinter ya. Jadi kita biasa mendapatkan garam itu di warung, di pasar, supermarket dan sebagainya. Tapi anak-anak pernah tahu nggak gimana cara memproses pembuatan garam ini? Nah, ini nanti akan dihubungkan dengan tentang perubahan wujud benda ya. Baiklah sekarang Ibu akan tampilkan di sini ya sebentar.
sedikit biar supaya anak-anak ngerti ya. Nah, ini tentang proses pembuatan garam. Nah, coba dilihat, perhatikan proses pembuatan garam ya. Sini. Nah, ini ya. Nah, kalian tadi telah menyaksikan tentang proses pembuatan garam. Jadi garam itu tadi pertama gimana cara membuatnya? Nah, iya pintar Budi. Bahwa tanahnya dipetak-petak dulu, kemudian dipadatkan, kemudian dilapisi dengan plastik ya. Kemudian diisi air laut. Kemudian diapain air lautnya, Nak? Iya, air lautnya diisi terus. Kemudian usahakan supaya sinar mataharinya panas supaya air lautnya terus menguap, akan menimbulkan butir-butir kristal. Kemudian apalagi setelah itu apalagi? Boleh ya. Nah, ini di sini ada videonya teknik melipat pakaian dengan cepat, terutama pada. Coba jelaskan sama saya bagaimana caranya mengembangkan RPP berbasis hot study itu, tapi dari aspek indikatornya. Dari aspek indikator, biasanya pertama kita melihat pada kompetensi dasarnya, Bu. Kompetensi dasarnya itu sudah host atau belum gitu. Kalau misalnya dia sudah host, maka di indikatornya itu kita susun, kita sesuaikan. Dan dalam ada indikator penjelas dan indikator pendukung. Nah, biasanya dalam dua itu, indikator penjelasnya bisa di dalam C1 atau C3, kemudian di dalam pendukungnya itu yang di-hostkan, Bu, gitu. Karena kan katanya ada tidak semua indikator bisa Bu, maksudnya di-hostkan semua. Jadi mungkin kalau ada dua indikator tadi, salah satunya ada yang lots atau mods begitu, yang di pendukungnya itu yang di-hostkan. Kita lihat pada kompetensi dasarnya. Jika misalnya di kompetensi dasarnya itu dia masih di C1, di level C1 atau C3, maka nanti kita buatkan indikatornya dua. Dalam dua indikator itu salah satunya ada yang menunjang hostnya, seperti itu, Bu. Oke, ya bagus jawabannya. Terus, apakah pemberdayaan kemampuan berpikir host itu hanya bisa dilihat pada aspek evaluasi aja, Bu? Saya kira tidak, Bu, tidak pada evaluasi saja. Jadi pada pertama kita memulai suatu pembelajaran, baik dari pertama di kegiatan awal atau pembukaan itu sudah terlihat, kita bisa menampilkan host tadi, kita bisa melihat anak murid itu, kita bisa bertanya, kemudian bertanya komunikasi segala macam, itu sudah termasuk di dalam host tadi. Dari kegiatan awalnya, kegiatan intinya, itu sudah bisa masuk ke dalam itu, Bu. Kemampuan berpikir khas pada anak itu kita sudah bisa menganalisisnya, Bu. Jadi tidak hanya pada di evaluasi saja. Seperti itu, Bu. Berarti nggak hanya evaluasi aja ya, Bu, ya? Iya, tidak hanya evaluasi. Jadi dari pertama dia proses pembelajaran, di kegiatan awal dan kegiatan inti itu sudah terlihat. Kita bisa melihat, menganalisis kemampuan berpikir siswa itu, Bu. Oke. Balik lagi nih, pengembangan RPP. Nah, kalau untuk mengembangkan RPP berbasis HOTS, kalau tadi saya tanya dari aspek indikatornya gimana, saya mau tanya dari aspek proses atau langkah pembelajarannya kayak mana, Bu? Kalau supaya RPP itu HOTS gitu. Iya, itu bisa kita lihat pada kegiatan, kita bisa mengorientasikan mengembangkannya pada kegiatan-kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutupnya. Seperti kegiatan pendahuluan itu kan tercermin adanya communication, kemudian ada critical thinking, seperti siswa itu pada kegiatan inti itu misalnya critical thinkingnya, siswa mengungkapkan pendapatnya setelah guru itu menjelaskan, guru itu menampilkan wacana di dalam slide PowerPoint. Kemudian kan anak sudah disuruh mengamati tentang wacana garam tersebut misalnya, ya, Bu. Nah, setelah diamati, pastikan guru ini bertanya, bagaimana setelah kalian amati apa yang ada di dalam teks wacana garam tersebut misalnya.
Nah, kemudian anak kan menjawab. Nah, anak menjawab itu kan dia sudah berpikir kritis, Bu. Sudah berpikir, oh seperti ini, Bu. Jadi kalau misalnya ini tadi, langkah-langkah prosesnya seperti ini, itu sudah termasuk critical thinking tadi, Bu. Saya pikir seperti itu. Lalu, apakah RPP yang Ibu buat itu sudah berorientasi HOTS? Kalau menurut saya sudah berorientasi HOTS, Bu. Karena itu ada kata pertama, anak disuruh mengamati itu tadi kan, Bu. Anak disuruh mengamati, kemudian dia disuruh untuk anak itu menyusun kembali kalimat yang telah dibaca di dalam wacana itu, dia susun kembali. Itu dia termasuk dalam C6, saya pikir itu seperti itu. Kemudian juga di sana di dalam RPP itu ada anak membuat diskusi kelompok itu, dia membuat suatu observasi bagaimana dia melihat perubahan wujud tadi yang dimasukkan air dengan garam di dalam gelas kemudian didiamkan, itu juga udah termasuk berpikir gitu, Bu. Maksud saya begitu, udah termasuk eksperimen ya, seperti itu. Kemudian lagi anak dapat critical thinkingnya tentang konversi waktu. Dia mengubah dari konversi satuan jam tadi ke dalam menit. Itu sudah, saya pikir sudah host, Bu. Seperti itu, Bu. Ibu membuat materi ajar ya kemarin pada saat perancangan. Iya, Bu, membuat materi ajar. Ya, bagaimana caranya Ibu mengembangkan materi ajar Ibu? Saya melihatnya pada kompetensi dasarnya dulu, kemudian pada indikatornya, kemudian pada materi yang di buku, kemudian saya kembangkan di dalam bahan ajar tersebut, Bu. Seperti itu. Dilihat dari kompetensi dasarnya, kemudian kompetensi indikatornya, kemudian pada materi buku digabungkan, dibuat di dalam bahan ajar tersebut, supaya lebih memudahkan siswa. Oke. Terus gimana sih caranya Ibu mengajar materi ajar Ibu itu untuk materi-materi yang membangun ide-ide atau gagasan-gagasan dari siswa dalam pembelajarannya, supaya ia mendapatkan pengalaman yang baru, kemudian supaya ia dapat memecahkan masalah dari pertanyaan baik kepada teman-temannya, kemudian dia penuh tanggung jawab mengerjakan tugas dari guru tadi. Bapak-bapak nih. Terima kasih Bu Yuniska, terima kasih Bu Sofia, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yulis. Kapan-kapan Bu Yulis kita bisa jumpa ya offline Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Kalau masih lampu main-main Bu ke Pasca. Nanti kalau mau kuliah di magister administrasi pendidikan. Iya, amin. Prodi manajemen Bu Yulis. Iya, Ya, saya prodi S2-nya. Nanti Ibu boleh japri tahun depan kuliah S2 ya Bu. Iya, amin Bu. Mudah-mudahan. Masih muda. Ini Bu Fani